Pemirsa, jumpa lagi kita dalam Sudut Bidik. Kali ini kita akan membidik tentang hak-hak pribadi yang sering disebut dengan istilah privacy dalam kaitannya dengan hukum. Seringkali kita merasa tidak mengerti batas-batas privacy itu, sehingga kita di suatu saat kita akan tersesat, bahkan mungkin juga kebablasan. Untuk membincangkan hal ini, saya mengundang seorang pakar hukum, spesialis hukum hiburan dan penyiaran, Bung Deddy Kurniadi SH. Apa kabar, Ded? Baik. Ini yang kedua kali Anda tampil di Sudut Bidik. Ya. Persoalan media, hiburan, hukum ternyata semakin banyak, semakin hari. Banyak kerjaan berarti? Lumayan. Banyak job, gitu kan? Baik, untuk dapat bersentuhan langsung dengan permasalahan yang sedang kita bidik ini, saya juga mengundang seorang pengacara. Saat ini dia sedang menangani kasus dugaan pelanggaran privasi, Bung Minola Sebayang SH. Apa kabar? Baik. Baru landing saya dengar tadi dari Medan. Ya, baru landing langsung kemari. Ya, saya terima kasih sekali Anda sudah hadir di sini, Bung Deddy juga. Ini mungkin sebagian orang menganggap hal yang kecil, tapi bagi saya ini saya lihat sebagai satu hal yang cukup besar, pelanggaran privasi. Privasi adalah menyangkut masalah pribadi kita. Privasi itu apa, Ded, sebetulnya? Dimulai dengan berkembangnya di abad 18 di Amerika, ada pandangan yang menyatakan right to be let alone, hak untuk tidak diusik, hak untuk tidak diganggu-ganggu. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Yang kemudian muncul ada beberapa poin untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran privasi. Pertama, bahwa lingkup hidup pribadinya diganggu, secara wilayah hidupnya diganggu. Misalnya ada orang yang datang ke tempat pribadinya secara tidak berdasarkan izin. Kemudian ada juga pengungkapan hal-hal yang memalukan dalam kehidupannya, kehidupan pribadi seseorang. Kemudian ada juga penggunaan kemiripan, penggunaan sosoknya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Ini kira-kira gambaran besar dari pelanggaran privasi. Di Indonesia sendiri ketentuan hukum yang menyebutkan kata privacy itu masih sangat jarang. Apalagi kalau kita mencari ke perundang-undangan kita yang khusus mengatur tentang privasi, tidak ada. Tetapi undang-undang penyiaran, kemudian ada ketentuan-ketentuan turunannya menyebut-nyebut bahwa penyiaran haruslah menghormati hak privasi sumber beritanya. Dari sana, saya kira ke depan industri media, industri penyiaran akan sangat bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan privasi ini. Itu kira-kira gambaran. Ya, jadi ada privasi adalah the right to be let alone. Jadi dia itu tidak ingin terganggu privasinya, terganggu perasaannya. Itu menyangkut perasaan juga ya? Termasuk perasaannya, atau habitatnya, atau lingkungannya juga. Jadi ada dua. Satu hal adalah ketenangan hidupnya, kedua reputasinya. Jadi reputasi juga terkait di sana. Kalau segala hal tentang diri kita bisa dikonsumsi oleh orang banyak, bisa kita katakan privasi kita terganggu. Dan dari sanalah kemudian muncul suatu diskursus karena privasi justru banyak diungkapkan atas diri-diri orang yang sudah terkenal. Defense dari pihak-pihak yang menyebarluaskan pelanggaran privasi, mereka menyatakan bahwa hal-hal yang diungkapkan itu newsworthiness atau memiliki nilai berita sehingga publik wajar mengetahui. Jadi kira-kira benturan diskursusnya ada di sana, bahwa hal-hal pribadi itu pantas diketahui karena yang bersangkutan adalah public figure, tapi kemudian juga seorang public figure tertentu ternyata di Amerika sana banyak mempertahankan pengungkapan kisah pribadi atau kehidupan pribadinya apabila sudah terlalu dianggap berlebihan. Bung Minola, Anda kan sekarang juga sedang mengurus kasus yang dianggap melanggar privasi. Apa yang dikatakan Bu Deddy tadi, kira-kira ada yang ingin tambahkan? Iya, jadi sebenarnya memang seperti saat ini kita ketahui saya sedang menangani kasus Jackson dan Meme. Jackson dan Meme. Ada cerita yang berimplementasi masalah hukum. Nah, cuma tadi seperti yang dibilang Bung Deddy, bahwa kalau dari sisi Deddy kan ada orang yang ingin areal pribadinya itu dilindungi, dilindungi
dia tidak mau diekspos, tidak mau diberitakan, tapi juga kita tidak boleh mengabaikan ada juga orang-orang yang justru ingin ya membuka areal pribadinya, ya karena ada nilai beritanya tadi itu ya ke orang lain ya. Cuma yang perlu kita pahami bahwa ketika seseorang itu ingin membuka areal pribadinya, ya terkait juga dengan hak pribadi seseorang atau hak privasi seseorang, ya, orang lain, hak orang lain yang bersangkut paut, bersangkut paut dengan masalah itu. Karena tentu saja namanya mempunyai suatu kisah kehidupan kan yang memiliki itu kan tidak hanya satu orang. Ya, betul. Jadi ketika ingin kita angkat, ingin kita ekspos, di dalamnya terkait juga dengan orang-orang lain. Nah, kalau tadi hal-hal itu mengenai hal-hal yang bersifat positif, tadi kami sempat berbicara dengan Dedi, hal-hal yang bersifat positif, ya suatu prestasi, ini mungkin tidak diperlukan suatu izin untuk memberitakannya, karena itu merupakan suatu kebanggaan. Tapi kalau ini berkaitan dengan suatu aib misalnya, ya ini seharusnya ada suatu attitude ya dari media mungkin ataupun dari orang yang membuka areal privasinya itu untuk diberitakan, meminta izin ya kepada orang yang terkait juga di dalam cerita tersebut, apalagi di situ karakternya digambarkan sebagai karakter yang antagonis. Nah, jadi ini yang harus dipahami juga gitu loh. Jadi berkaitan dengan kasus yang sedang saya jalani sedang saya jalani saat ini ada suatu dugaan ya, patut diduga ada suatu dugaan ingin membentuk opini publik terhadap kasus yang sedang berjalan Ketika pemberitaan melalui infotainment diharapkan sebagai pembentuk image itu atau opini publik itu mengalami suatu hasil yang tidak maksimal, dicoba lagi membentuk suatu image melalui sebuah sinema. Ya, selain ada dua manfaat, ya ada dua manfaat selain ada nilai komersilnya, ya. Yang kedua adalah akan terbentuk suatu opini publik dan dengan mengabaikan hak orang lain. Dan itu mengabaikan hak orang lain itulah yang melanggar privasi. Melanggar privasi. Oke, saya ingin lari sebentar. Ini menarik kasus yang disampaikan oleh Bung Jackson tadi. Ini bukan karena Anda sedang menangani, tetapi saya lihat ini bisa menjadi kasus contoh umum, agar orang bisa melihat ini jangan dilakukan gampang-gampang saja. Saya ingin bertanya begini, Dad. Bintang terkenal Brad Pitt dan Angelina Jolie, punya anak. Kalau tidak salah saya namanya Silo. Tapi tidak ada yang boleh memfotonya, tidak ada media yang boleh mempublikasikannya kecuali yang sudah diberi hak satu media. Betul. Itu berarti itu privasi itu? Salah satu bentuk kalau kita lihat Michael Douglas dan Catherine Zeta-Jones mengeksklusifkan acara perkawinannya hanya kepada satu media juga. Jadi karena ada nilai ekonominya, maka dia hanya memberi hak eksklusif kepada satu media. Nah, kemungkinan kedua orang ini juga hanya memberikan hak eksklusif atas foto si anak, hak untuk memfotonya, dan karena memang ini anak masih kecil dan tidak bebas kemana-mana tanpa perlindungan orang tua, mungkin ini bisa diset sebagai suatu bentuk bagaimana mengeksploitasi nilai ekonomi dari seorang anak dari pasangan selebritis, dan itu wajar. Benturannya adalah pertama, secara global Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bahkan itu menggariskan foto seseorang itu dapat disebarluaskan atas izin dari orang yang difoto. Nah, karena ini seorang anak bayi, mungkin hak atau izin untuk memberikan izin untuk mengambil foto itu ada di tangan orang tuanya. Karena nilai komersial dari seorang selebritis di Amerika mungkin begitu besarnya, maka foto bisa dibuat eksklusivitasnya. Kira-kira begitu. Akan halnya ada media lain yang kemudian mempublikasinya bagaimana? Benturannya ada di kan ini banyak paparazzi yang memfoto. Saya kira kalau dia akan berhadapan dengan newsworthiness, kelayakan berita hanya foto seorang anak bayi, saya kira nggak ada masalah. Karena pemberitaan itu bukan hal-hal yang memalukan, dan kondisi si anak bayi difoto dalam keadaan apapun dia tidak akan jelek gitu. Jadi paparazzi dalam kaitannya dengan ini itu kan tidak ada hal-hal yang memalukan bagi seorang anak bayi ketika dia difoto dari jauh dan kemudian disiarkan. Ya, tetapi kan bisa saja pandangan orang tuanya lain gitu. Dia tentu hanya akan menempatkan sudut pandang komersial atas foto ini. Sementara kebebasan pers kan juga memberikan hak kepada media untuk memberitakan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oh, itu ya. Di situ berlaganya mungkin oleh ya. Jadi yang perlu saya tambahkan di sini bahwa yang perlu dengan oleh pers, mereka memiliki hak ya untuk memberitakan ya sesuatu yang mereka anggap layak untuk diberitakan.
tapi mereka jangan terlalu berlindung dengan haknya itu secara arogan, dia secara arogan, karena harus diingat bahwa haknya dia itu dibatasi dengan hak orang lain. Nah, akan berbenturan di situ. Akan berbenturan di situ. Nah, jadi ketika dia memaksakan saya punya hak dan orang yang ingin diberitakan itu mengatakan dia juga mempunyai hak privasi, inilah yang akan selalu membuat adanya suatu singgungan hukum. Nah, jadi oleh karena itu kita harus saling menghargai hak kita dan juga hak orang lain. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Saya kira saya harus break sebentar. Ini adalah satu hal yang menarik ya. Satu pertanyaan kecil saja. Ini mungkin kaitannya ada atau katakanlah kaitannya tidak ada. Sekarang ini lagi Piala Dunia. Ya. Oke. Kita tahu bahwa hak siarnya di Indonesia itu dipegang oleh salah satu TV di Indonesia. Ya. Nah, sekarang saya mendengar bahwa logo Piala Dunia yang zaman dulu itu pada Piala Dunia itu tidak ada masalah. Sekarang ini katanya tidak boleh untuk di expose lah begitu. Atau ya mungkin lebih jauh mungkin karena ada takut didagangkan ya. Anda melihat bagaimana? Iya. Jadi memang dalam suatu event ya seperti Piala Dunia, kenapa kadang-kadang penyelenggara itu memberikan hak eksklusif hanya kepada satu media misalnya satu negara, ini kan berkaitan dengan masalah komersil atau ekonomi. Artinya harus ada suatu kontrol sehingga setiap hal yang bisa dijual dari event itu terkontrol oleh mitra kerjanya yang dia tunjuk sehingga pendapatan itu tidak bias gitu loh. Nah, sementara yang terjadi kan mungkin banyak orang yang ingin mendompreng atas suatu event, tidak memiliki hak apapun, tidak mengeluarkan pengorbanan apapun, dia hanya mendompreng, dia pasang logo, dia jual dan dia mendapat nilai komersial. Nilai ekonomi tadi ya. Iya. Kalau saya bilang hak siar adalah hak siar. Hak logo itu merchandising right. Jadi kita harus periksa apakah stasiun televisi Indonesia yang mendapatkan hak siar itu termasuk logo juga apa mendapatkan hak logo merchandising right. Oh, itu juga harus diperiksa. Oke, ini jadi menarik. Saya harus break. Pemirsa, perbincangan kita mengenai privacy ternyata tidak kecil dalam lingkupnya cukup besar dan mungkin bisa menyerempet ke hal-hal yang lain yang mungkin juga adalah bagian dari hidup kita sama-sama. Kita akan kembali sebentar lagi.